Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita masuk ke bab yang berikutnya yaitu babul wudu. Nah, di sini ada tiga dhawabit. Dhabitul awal furudu wudu sittah ya. Yang pertama adalah wajibnya wudu. Ya, kewajiban wudu itu ada 6. Ya, yang pertama adalah ghusl wajib. Nah, di sini ada penjelasan al-ahkam. Apa itu wudu? Wudu adalah hukum-hukum al-ahkam al-muta'alliqah bi turudil wudu. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban wudu. Wa syuruti, syarat-syaratnya, wa sunanihi, dan sunah-sunahnya. Wudu itu secara bahasa dengan mendomakan huruf waw fi'il, memfathahkannya artinya adalah air, yaitu al-mutawaddu bih, yang berwudu dengannya. Wa hadha huwa al-masyhur. Ini yang masyhur. Wa uqiya al-fathu bil fi'li, dan juga dia disebutkan dengan memfathahkan fi'ilnya, wa dhammu fil ma', dan mendomakannya untuk air. Wa huwa ibaratun anil nadhafati wal husni. Ya, ini adalah ungkapan ya untuk kebersihan dan kebaikan. Adapun secara syariat adalah ibadatun anil af'al al ma'rufah, yaitu ibadah berupa perbuatan yang ma'ruf. Nah, adapun furud, apa itu furud? Furud secara bahasa itu jamak dari kata fardun. Bahwa bimana wajib, artinya adalah wajib. Yuqalu faradtu kada, aku ya mewajibkan kada. Apabila idza aujabtuhu, apabila aku mewajibkannya. Adapun secara istilah, maka fi'luhu rajihan ala tarkihi mal man'i min tarkihi mutlaqan. Apabila ia melakukannya itu adalah yang rajih dan meninggalkannya bersama penghalangannya min tarkihi, ia dari meninggalkannya secara mutlak, atau disebutkan mala yusamahu fi tarkihi ya amdan, yang tidak ya dibolehkan, yang tidak dimaafkan orang meninggalkannya secara sengaja, atau sahwan, ataupun yang ya apa namanya tak sengaja, wa nahwu arkanis shalah, contohnya seperti rukun salat. Wa fardu wa wajib. Fardu maksudnya di situ adalah wajib. Nah, furudu wudu sita, kewajiban wudu itu ada 6. Ya, kenapa? Fala yasihul wudu illa bi ijtima'i hadhil furudi sittah. Ya, tidak sah wudhu seorang apabila ya tidak terkumpul padanya 6 hal tersebut. Yang pertama adalah mencuci wajah. Ya, wajah secara bahasa adalah mustaqbalu kulli syai', yaitu yang berada di depan segala sesuatu. Adapun secara syariat, ya batasnya adalah dari tumbuhnya rambut kepala, ya al-mu'tadi ila ma'in harada bi minal lihya, ya sampai kepada ya lurus ke bawah sampai ke janggut. Wa dhaqi tulan, ya, dan juga ya mulai dari dagu, ya itu sama ya dari dagu ya, ini sama lihya, wadak ni itu dagu, dan ya lebarnya yaitu dari kuping ke kuping, ya panjangnya itu dari tumbuhnya rambut sampai dagu, lebarnya itu adalah dari kuping ke kuping. Wala i'tibaru bi asla'i alladhi yanhasiru sya'ruhu an nasiyatihi, dan tidak dianggap rambut-rambut yang berselema ya dari kepalanya. Ya, mencuci wajah itu wajib sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati ila kuntum ya يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. Ini ada kelanjutannya ya. Nah, ya wahai orang-orang yang beriman, apabila ya kalian hendak mendirikan salat, maka ya basuhlah wajah kalian. Lianna kullu man wasaba wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya siapa saja yang mempraktekkan, mengajarkan tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara annahu ghasala wajhahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci wajahnya ya sesuai dengan hadis Utsman
Wa an Utsman radhiyallahu anhu ya wa Abdullah bin Zaid, dan begitu juga Abdullah bin Zaid ya, mereka mencontohkan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, keduanya berkata, tsumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci wajahnya 3 kali. Nah, yang termasuk yang mencuci wajah itu adalah al-madmadah wal istinsyaq ya. Apa itu madmadah? Yaitu tahriqul ma'u fil fam, yaitu mengisap air dalam mulut kemudian dikumur-kumur. Wal istinsyaq yadkhulul ma' wa ghairi min al-anfi, yaitu masukkan air ke dalam hidung ya. Al-madmadah wal istinsyaq fardani ya. Kumur-kumur dan masukkannya ke hidung itu fardu. Li'annahuma dakhilani fi haddil wajh. Karena keduanya itu masuk ke dalam batasan wajah. Wajah tadi batasannya mulai dari tubuh kamu sampai dagu, ya itu panjangnya, lebarnya dari kuping ke kuping. Ternyata hidung dan mulut itu masuk dalam wajah. Li'annahuma fil hukmi dhahir bidalili anna as-sha'ima yuftiru bi wusulil qai ilaiha. Ya, secara zahir bahwasanya apabila orang puasa muntah keluh ya melewati hidung dan mulutnya, maka puasanya batal ya, puasanya batal. Wala yuftiru bil wad'i at-ta'am fihi ma, tetapi cuman sekedar meletakkan makanan di hidung, dalam hidung ataupun di dalam mulut itu tidak membatalkan puasa kecuali melewati ya. Wala yuhaddu bi wad'il khamri fiha, dan tidak juga dicambuk orang yang meletakkan ya minuman keras hanya sekedar di mulutnya ya. Wala yahsulu ar-rudu'u bi wusulil labni ilaiha ya, dan tidak terjadi persusuan ya bi wusulil labni ilaiha kalau cuman susu itu terletak di hidung ataupun di mulut, tidak melewati kerongkongan. Wala yajibu ghusluhuma minan najasati ya, wajibu ghusluhuma minan najasati, maka wajib untuk mencuci keduanya ya dari najis ya. Nah, fayadkhulani fi umumil ayat, maka hidung dan mulut itu masuk ke dalam umuman ayat. Walianna kullu man wasafa wudu'a Rasulullah SAW, karena siapa saja yang menyebutkan sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara annahu madmada wastansyaqa, menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Wal mudawamatuhu alaihima tadullu ala wujubiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa melakukan hal tersebut ya, maka itu menunjukkan kewajibannya. Ya, al-fi'la Nabi sallallahu alaihi wasallam yaslu an yakuna ya bayanan li amrillahi ta'ala, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tafsir, penjelasan tentang firman Allah taala. Ya, dari Utsman dan Abdullah bin Zaid dalam sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kedua yang mengatakan thumma tawadda wastansyaqa wastansara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kumur-kumur, menghirup air ke hidung lalu membuangnya. Nah, yang kedua, kewajiban yang kedua adalah ghusl yadain, yaitu mencuci kedua tangan, ma'al mirfaqain, bersama dengan mencuci dua siku, wa takhlilu, dan menyela-nyela jari. Nah, ghusl yadain, mencuci dua ya tangan ya, tasniyatu yadin, ini adalah muannas dari kata yadin. Wa hadduha, batasnya min atrafil asabi, dari ujung jari ya ilal mankabi ya, sampai kepada ya ketiak ya. Wala yukhzi'u al-wudu'u bitarki syai'in minha, dan tidak dianggap orang yang berwudu jika meninggalkan sesuatu darinya. Qala minal marafiq mal marafiq mal mirfaqain, apa maksudnya? Al mirfaq itu tasniyah mirfaqun ya. Mirfaqani itu adalah muannas dari kata mirfaqun. Wal mirfaqu mausulun dira'i fil adani ya. Mirfaq itu adalah sendi ya, engsel ya, antara ya lengan dan ya otot. Ghusl yadaini fardun bil ijma', ya, mencuci kedua tangan itu ya adalah wajib sesuai dengan ijma' ulama. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Wa yajibu ghuslul mirfaqain ya, wajib kita mencuci dua siku.
Lianna Jabir bin Abdullah qol, karena Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bila berwudu ada al-ma'a ala mirfaqaihi. Nabi SAW ia memanjangkan wudunya sampai ke dua sikunya. Wahada yaslu bayanan, ini ia berlaku sebagai penjelas lianna ila, karena ila itu maksudnya adalah ma'ah. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, waman ansori ilallah. Siapa yang menjadi penolong ilai di sini bukan ke, tetapi ya ma'a, bersama Allah. Ai ma'allah. Wa qawli fala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Begitu juga Allah berfirman, janganlah kalian makan harta kalian ila, bukan ke, tapi bersama dengan harta janganlah kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Dan Imam Syafi'i mengatakan fala ma'lam mukhalifan fi anna marafiqa mimma yuksalu. Dan Imam Syafi'i ia mengatakan, aku tidak mengetahui ada yang menyelisih bahwasanya kedua siku itu termasuk yang dicuci. Ka'annahum dhahabu ila anna ma'naha, karena para ulama berpendapat bahwasanya maknanya adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila an tughsala al-marafiq. Ya, cucilah wajah kalian dan dua tangan kalian. Ya, yang dimaksud di sini adalah mencuci sampai kedua siku. Kemudian takhlilu, yaitu menyela-nyela jali, bahwa tafriqus sya'ri, ya, atau menyela-nyela bulu-bulu rambut-rambut, wa asabi'i, jari-jari, al-yadin, tangan, wa rijlain, dan kaki, fil wudu, pada saat wudu. Ya, kita menyela-nyela agar air jatuh ke kepala, di kulit kepala, kita sela-sela jari agar seluruh air kena ke tangan kita, dan gitu juga kaki. Waslu bin idkhali syai' fi khilali syai'. Ya, maksud dari takhlil itu adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Wa huwa wastuhu, dan dia ada di tengahnya. Nah, al-asabi apa itu? Asabi, takhlil asabi fardun. Yang menyela-nyela jari itu wajib. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Laqit bin Sabirah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Laqit, ya asbigul wudu, sempurnakanlah wudu, wa khalil bainal asabi, dan sela-sela di antara jari-jarimu. Nah, yang ketiga adalah masur ra'si, yaitu kewajiban yang ketiga adalah mengusap kepala. Masur ra'si fardun, yang mengusap kepala ini dengan air wajib, bi ghairi khilafin, tanpa ada yang menyelisihinya. Allah Ta'ala berfirman, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Hadur ra'si, batasan rambut, adalah ma yanbutu alaihi sya'ru al-mu'tadu fi sabihi. Ya. Batasannya adalah yaitu rambut yang biasa tumbuh pada anak kecil. Ya. Wajibu isti'abuhu bil masih. Ya. Liqauli ta'ala, dan wajib kita untuk mengusapnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, famsahu bi ru'usikum. Wal ba' li ilsaq. Ba' di sini adalah untuk ilsaq, yaitu meletakkan. Karena qala imsahu ru'usakum, yaitu usaplah kepala kalian. Wa sara ka qouli subhanahu wa ta'ala, famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Ya, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Ini adalah tayammum. Qala Ibnu Burhan mengatakan, man za'ama anal ba', siapa yang mengklaim bahwasanya ba ini litab'id, untuk sebagian, faqad jaa ahlul lughati bima la ya'rifuna, maka dia telah mendatangkan kepada ahlul lughah terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Wa qala Abu Hayyan, wa qawluha litab'id yunkiruhu aktsarun nuhahi. Kalau itu maksudnya ba di situ adalah untuk sebagian, maka ini diselisih oleh ulama nahwu. Hatta qala ba'dun, sampai berkata salah seorang mereka,
Wa qala man la khibrata lahu bil arabiyyah. Berkatalah orang yang tak paham bahasa Arab. Al-ba'u fi mithli hadha litab'id. Ba pada contoh ini ia mengatakan itu adalah untuk sebagian. Walaysa bisya'in ya'rifu ahlul ilmi, yaitu sesuatu yang tidak diketahui para ulama. Faedah sifatul mas'i. Bagaimana cara mengusap kepala? Ya. Kaifa masar ra'su, manakala kita mengusap ra'su, kepala, ya. Ajza'a biyadin wahidatin, boleh dengan satu tangan. Lau biyadain illa annal mustahabba an yumirra yadaihi minal muqaddami ra'si ila qafa'ahu, ya. Dan disunahkan untuk menjalankan tangannya mulai dari depan kepala sampai ke tengkuknya, ya. Thumma yu'iduhuma ila mawdi'i alladhi bada min, kemudian dia kembalikan dari tengkuknya kembali kepada posisi awal, itu di ujung kepala. Lianna Abdullah bin Zaid, karena Abdullah bin Zaid qala fi sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma masaha ra'sahu biyadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan tangannya. Ya fa aqbala bihi ma adbara, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bolak-balikkannya bil muqaddami ra'si, ya dari depan kepalanya ke belakang balik lagi, ya. Nah, hatta dhahaba ila qafahu, sampai ke tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembalikan tangannya posisi awal. Wal mar'atu yujizu yuzi yujzi'uha, dibolehkan masul muqaddamul ra'si, yaitu ujung rambutnya saja. Lianna Aisyah kana tamsahu muqaddama ra'siha, karena Aisyah dahulu mengusap ujung rambutnya, ya, ujung kepala rambutnya. Wa minhu al-udunain, yaitu mengusap kepala termasuk juga telinga, dua telinga. Ya, ini adalah muannas dari kata udun, yaitu telinga, dengan mendomakan huruf dzal, ya. Wa sukunnya, dan sukunnya al udnu, ya. Wajib mashu ma, wajib mengusap keduanya sesuai dengan hadis Umamah al-udunani mirar ra'si, bahwasanya dua kuping itu termasuk kepala, maka wajib untuk diusap. Wa Nubay bin Muawwadh qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa masa ra'sahu wa ma sama'a qabala minhu wa ma adbara sudghayhi wa udunayhi maratan wahidatan. Bahwasanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian mengusap kepalanya, mengusap dengan cara dari depan ke belakang, belakang ke depan, sampai ke dahi beliau dan telinga beliau, maratan wahidatan, sekali saja. Nah, kemudian yustahabu ifraduhuma bima'in jadid, disunahkan untuk memisahkannya dengan air yang baru. Kal udhi al munfarid, seperti anggota tubuh yang terpisah. Wa inna ma huma min ar-ra'si ala wajhil tabi'i, bahwasanya dia termasuk dari wajah, dari kepala, dari sisi kebiasaan. Wala yujzi'u mashuma anhu lidzalika, maka tidak boleh mengusap keduanya oleh sebab itu. Wa qalu ghusl rijlain, mencuci kedua kaki. Kemudian ar-rajulani, dua kaki, rajulan itu adalah jamak dari kata rijl. Rijalani itu rijlin. Wa ya qadamul insan, itu kakinya manusia. Wa ya min aslil fakhihi ila al-qadami, itu mulai dari pahanya sampai dengan kakinya. Secara istilah adalah madunal mifsal, selain dari engsel kaki, bainal saqi wal qadam, antara betis dengan telapak kaki. Kama huwal hal bil qat'i rijli
ya as-sariqi was-sariqah, sebagaimana memotong ya kaki para pencuri laki-laki dan perempuan. Mal ka'bain bersama kedua mata kaki. Ya, ini adalah jamak muannas dari kata ka'b. Ya, wa huwa al-'azmu an-nashizu inda multaqa as-saq wal qadam. Yaitu ya daging tulang yang menonjol tak kala ketemu dengan pertemuan antara betis dengan kaki. Nah, ghusl rijlain ma'a ka'bain fardun. Ya, mencuci kedua kaki sampai mata kaki itu wajib. Sesuai dengan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Wa tudkhil al-ka'bain fil ghusli lima dzakarna fil mirfaqain. Dan termasuk juga ya kedua mata kaki sebagaimana yang telah dibahas, yaitu dua ya pergelangan kedua siku. Ya nakulla man wasafa wudu Rasulullah SAW, karena semua yang mengajarkan tentang cara wudu Nabi SAW menyebutkan bahwa Nabi SAW mencuci kakinya sampai ya ke mata kakinya. Kemudian juga Utsman mengatakan dalam sifat wudu Nabi SAW, "Tsumma ghasala rijlaihi thalatha." Kemudian Nabi SAW mencuci kedua kakinya 3 kali ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Ibnu Munzir juga mengatakan wa qad ajma awamu ahli ilm, yang keumuman para ulama telah berijma anna alladziina yajibu 'ala man la khuffa 'alaihi, yang wajib bagi seorang yang tidak memiliki sepatu yang menutupi kakinya, ghusl qadaimi, yang mencuci kakinya sampai kedua mata kaki. Kemudian takhlilul asabi'i, yang menyela-nyela ke jari-jari kaki. Ini adalah wajib. Ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda, jika engkau berwudu, fakhalil baina asabi'i dzalika wa rijlika bi yadaika wa rijlaika." Apabila engkau wudu, maka sela-sela ya jari-jari kaki dan tangan dan kaki. Selanjutnya adalah tertib. Ya, diantara satu anggota wudu dengan anggota wudu lain. Lihat, dikarenakan ada al-mamsuhu fi ayat, ya. Hal tersebut masuk ke dalam ayat, ya, ya, bainal mawsulat, diantara mencuci. Wa qad nadira an nadhirihi wa la yaf'alu وصحاء هذا إلى لفائدة ولا نعلم هاهنا فائدة سوى الترتيب. Dikarenakan tidak dinukil dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali berurutan. Wa yufassiru kalamullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, biqaulihi, dengan firman, dengan sabdanya, taratan ya wa fi'lihi taratan ukhra. Ya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan firman Allah dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Fa'in nakasa wudu'ahu, ya, apabila ya terbalik wudunya, fa khatama biwajhihi, kemudian dia menutupnya dengan wajahnya, lam yasi illa ghusl wajh, tidak sah kecuali dimulai dari membasuh wajah. Fa'in ghasala wajhu wa yadayn, apabila dia membasuh wajahnya dan tangannya, thumma ghasala yadayhi, kemudian cuci kakinya, thumma masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya, sahha wudu'u, maka sah wudu. Illa ghasala rijlain, kecuali mencuci kedua kaki. Wa yaghsilu ma wa yutimmu wudu'ah, dia mencucinya maka sempurna wudu. Yang terakhir adalah al-muwalah, ya, sinambungan. Ala yu'akhiru ghasla udwin hatta yanshifa alladhi qablaha fi zamanil mu'tadin. Yaitu dia juga memperlambat
yaitu dia tidak memperlambat ya wuduknya, ya. Tidak mengakhirkan mencuci anggota wudhu sampai ya selesai alladhi qablahu, sampai ya tidak memperlambat-lambat ya mencuci apa namanya berwudhu sehingga terpisah yang sebelumnya dengan waktu yang terpisah. Wakila i'tibaru bil urf, dan dikatakan juga ya itu ditinjau kembali kepada kebiasaan. Nah, ini adalah kewajiban sesuai dengan hadis Khalid ya an ba'di ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yusalli, dia salat. Wa fi dhahri qadami lu'amat lum'atun qadru dirham, yaitu sekeping ya sebesar dirham, tidak kena air. Lam yusbih al-ma', ya tidak tersentuh air. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a wa shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk wudhu kemudian salat. Laula tajibu al-mu'alah, kalau mu'alah itu tidak wajib, la ajza'a ghusala lu'mati faqat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membolehkan untuk membasuh ya membasuh yang penting-penting saja. Wa minhu qawlu ta'ala walam yungkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yatawadda ila mutawaliyan, dan tidak dimungkinkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia berwudu dengan caranya berkesinambungan, tidak terputus-putus. Maka biar qadar subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.